Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini di 18 Agustus 2022 ya. Masih dalam suasana keriaan Hari Kemerdekaan, masih banyak yang merayakan hari ini. Banyak teman-teman yang masih ya di sekolahan atau di tempat-tempat yayasan, di tempat umum, lapangan dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Selamat menjalankan rutinitas hari ini buat yang sedang beraktivitas sambil berkumpul bersama keluarga memulai libur ya. Ada waktu libur panjang bersama anak dan juga keluarga, sempatkan waktunya buat berkumpul juga. Atau mungkin karena hari libur mempersiapkan sesuatunya dengan apa? Dengan jalan-jalan ke suatu tempat. Apapun kegiatannya jangan lupa tetap bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah. Lalu selipkan juga innalillah. Begitupun sebaliknya ketika diserang sama yang namanya musibah, ucapkan innalillah. Diselipkan satu kata Alhamdulillah. Karena apapun yang sedang kita hadapi saat ini sebetulnya adalah proses dari cara Tuhan memberikan kita sebuah nikmat yang luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Untuk yang baru pertama kali nonton, Mas Tulus ucapkan salam kenal, halo. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di share. Aduh, mulutnya lagi apa namanya teman-teman. Tadi pagi Mas Wardi beli lauk di warung buat sarapan, dan rasanya mulutku sekarang tebel, membara. Biasa ya, kalau Wardi sama Tika itu udah cocok, klop berdua. Kalau nggak pedes katanya nggak berasa. Kalau bagi saya, pedesnya mereka itu udah kadar yang udah level 10 kali kalau buat saya. Kalau buat mereka baru level 1. Masya Allah, bener-bener dah kalau mereka berdua ya. Pokoknya buat semuanya selalu sukses, selalu sehat, diberkahi sama Allah, amin. Tetap Mas Tulus doakan yang terbaik buat kita semua ya. Terima kasih dan terima kasih atas supportnya. Sekali lagi untuk teman-teman yang selalu mensupport Mas Tulus, terima kasih banyak. Nah, untuk yang mau ikut membantu kegiatan baik Big Tulus Official yang akan digelar selama di akhir bulan, di hari Jumat nanti, setiap di akhir bulan, dan teman-teman bisa langsung bantu dengan memberikan sedekahnya dengan cara apa? Transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 buat satu nasi box, maksimalnya terserah kalian ya. Langsung klik kolom deskripsi sekarang juga buat yang mau bantu, biar nanti tanggal 26 Agustus kita masih bisa bagi-bagi nasi box yang akan kita sedekahkan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di jalan ya. Yuk silahkan langsung dibantu saja. Dan untuk teman-teman pesan minyak bidara, sementara waktu belum ada barangnya, nanti ada lagi baru di hari Senin ya teman-teman. Jadi yang mau pesan sebutkan nama, nomor HP penerima, nama penerima, RT RW, alamat lengkapnya. Kirimnya kemana Mas Tulus? Ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 08575411. Iya benar, 541188. Aku takut sebutin nomorku yang satunya lagi. 0857541188. Khusus buat yang mau pesan minyak bidara ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman yang punya kendala dengan berbagai macam jenis penyakit boleh dicoba, siapa tahu jadi jodoh obatnya ya. Salah satu khasiat paling umum yang dimiliki oleh minyak bidara adalah untuk ruqyah mandiri, merusak ataupun mengusir sesuatu yang kurang baik karena gangguan jin di tubuh setiap manusia ya. Barangnya dikirim baru Mas Tulus akan kabari, Mbak, Mas harganya segini, ongkos kirimnya segini, transfernya ke sini.
Jadi mulutku tuh kayak baal-baal gimana teman-teman, jadi jadi berair melulu dan aku kesel banget sama mereka semua dah pokoknya ya. Intinya siapapun kalian, siapapun jenengan yang sudah membantu kegiatan Baik Tulus Official, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Dan semoga apapun yang sedang jenengan niatkan, hajatkan saat ini, segera Allah kabul apapun hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih ya yang sudah nambahin, terima kasih dan terima kasih. Oke. Oh iya, video soal Mas Tulus di Koplo Superstar 20 besar akan tayang, udah tayang deh kayaknya ya. Kalau nggak salah akan tayang sebelum video ini, kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nonton di situ, bisa di-sharing. Ada beberapa hal yang bisa kalian ambil dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Nah, di sini banyak banget teman-teman yang nanya terkait dengan sosok tantri yang Mas Tulus temui di tempat audisi. Ya, di audisi Koplo Superstar itu Mas Tulus pernah merasakan terganggu ya. Tidak merasa diganggu sebetulnya, tapi sepertinya ini hanya benturan energi dari si makhluk ini, energi dari alam gaib dengan energinya Mas Tulus sendiri. Jadi seperti halnya kayak bentrok, dan banyak banget yang nanya sosok tantri ini sebetulnya siapa, kemudian asalnya dari mana, dan kenapa dia di situ, kenapa dia punya energi yang kurang baik ya. Oke, di video ini Mas Tulus akan jelaskan sedikit tentang sosok tantri sendiri. Tantri itu dulu sebelum Koplo Superstar, Mas Tulus ada program namanya Killer Karaoke. Di Antv juga, sama di Antv juga programnya. Dan Mas Tulus sudah mengenal sosok ini sudah dari zaman Killer Karaoke, udah beberapa tahun yang lalu lah itu ya. Dan pada waktu itu saya tidak terlalu mengurusi soal itu, karena pada dasarnya saya memang audisinya secara online, datang untuk sekedar cek kesehatan dan lain sebagainya, kemudian langsung syuting. Dan syutingnya tidak di studio yang tempat saya tempat saya di audisi untuk ketemu judges yang kemarin. Jadi beda ruangan, beda lingkup. Dan saya sempat mendengar sosok anak ini berteriak kemudian menangis, tetapi selebihnya saya tidak terlalu mengerti pada waktu itu pada dasarnya, karena ya pada waktu itu saya tidak terlalu open dengan kondisi itu, karena acara Killer Karaoke itu adalah acara yang adrenalin. Jadi karaoke tapi sambil ditakutin ular, ditakutin balon, sedangkan itu hal-hal yang saya takuti sebetulnya ya. Nah, itu beberapa hal yang saya alami dulu. Kemudian kemarin banyak yang nanya apakah itu settingan atau gimmick dan lain sebagainya. Demi Allah itu bukan gimmick, itu bukan settingan, semuanya terjadi mengalir seperti halnya yang saya alami. Jadi tantri ini adalah sosok yang memberikan energi, yang bentrok energi dengan saya. Dan ya seperti video di sebelumnya lah, mungkin teman-teman bisa nonton juga di video soal Mas Tulus yang audisi, biar kalian paham juga. Tantri ini sosok anak kecil yang tinggal di salah satu, jadi tempat studio kami syuting untuk ngobrol dengan judges atau ketemu dengan judges itu berdampingan dengan studio satu program TV lagi, yang satu lagi ya. Nah, si Tantri ini, anak kecil ini adanya di sosok yang di sebelah studio yang itu sebetulnya. Saya sudah melihat dari hari pertama sebelum audisi. Waktu hari pertama yang kita masih istilahnya itu gladi resik. Ya, pas di gladi resik saya sudah melihat sosoknya. Kemudian saya sudah sempat kenalan dengan namanya. Kemudian saya cari tahu siapa dia, di mana dia. Dan sosoknya adalah seorang anak perempuan yang memang menurut saya tampangnya tidak cantik tapi mengerikan. Pertama kali saya lihatnya sosoknya mengerikan, karena awalnya dia tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap sebetulnya awalnya, karena dia ditinggalkan sama orang tuanya. Ya, dia adalah sosok anak bayi yang digugurkan, terpaksa dibuang di daerah itu pada waktu dulu. Mungkin sebelum ada studio itu dibangun atau apa, saya tidak mengerti. Dan orang tuanya ini meninggalkan. Kemudian aku sempat tanya, apakah orang tua kamu menikah sekarang? Ternyata tidak. Jadi bisa dikategorikan adalah si Tantri ini adalah korban dari hubungan yang salah. Ya, dari ya anggaplah perzinaan lah. Intinya dengan sosok laki-laki dan perempuan, setelah digugurkan mungkin mereka ada kasus apa dan mereka berpisah, dan orang tuanya sudah berbeda keluarga saat ini. Jadi bapaknya Tantri juga sudah punya keluarga, ibunya Tantri sudah punya keluarga, dan ya sepertinya kejadiannya sudah cukup sangat lama sekali, karena Tantri masih menggunakan baju yang zaman-zaman ala-ala zaman-zaman Belanda pada waktu itu, dan kostumnya masih kostum yang zaman baheula, dalam tanda kutip baju yang digunakan ya, kostum atau baju yang digunakan tuh baju yang masih zaman dulu banget. Dan
Apa yang membuat Mas Tulus kenapa tertekan pada waktu itu? Karena ya ada energi lain selain tantri. Ada satu sosok yang menguasai tempat itu yang juga terlihat sepertinya agak kurang menyukai energi yang Mas Tulus keluarkan. Mungkin saya tidak sengaja mengeluarkan energi itu. Cover itu muncul dengan sendirinya ketika kita sedang merasa kayak ya ibarat magnet ketika narik besi gimana sih, secara tidak langsung kan besinya ketarik ya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti aku menantang, tapi mungkin energi yang aku keluarkan dari tubuhku itu mengganggu si makhluk sehingga ya tadi tertekan. Tertekan, kemudian nyanyinya jadi nggak terkontrol. Kayak sekarang aja Mas Tulus lagi kepedesan kan ngomongnya agak belepotan ya karena mulutnya berasa ada airnya, pedes. Jadi ini satu hal yang nyata sebetulnya. Banyak yang tanya tantri tadi sebetulnya adalah korban apa, apakah ditinggalkan ya. Jadi tantri adalah sosok anak yang digugurkan sama orang tuanya, digugurkan secara sengaja ya, dibunuh secara sengaja ya. Menurut saya setiap anak yang digugurkan itu selalu dibunuh, dan dalam kondisi aku lihatnya sudah di usia 7-8 bulan karena sudah berbentuk. Karena yang bikin ngeri adalah separuh mukanya itu begini teman-teman, dan sebelah ini matanya nggak ada. Itu yang bikin ngeri, karena menurut yang dia ceritakan adalah ketika saya dibuang saya belum sempurna banget. Anggaplah 7-8 bulan ya teman-teman. Dan memang kondisinya adalah kalau toh dia lahir, sepertinya dari apa yang digambarkan sama si tantri sendiri, saya melihat tantri ini kalau toh lahir harusnya dia cacat. Karena posisinya tubuhnya nggak simetris. Aku sempat tanya, apa karena ibu kamu pernah mengkonsumsi atau coba menggugurkan kamu? Ya, jadi ceritanya orang tua tantri ini sudah coba untuk menggugurkan, tetapi gagal ya. Kemudian menggunakan jamu dan lain sebagainya, sehingga walaupun awalnya gagal, ketika berhasil justru merusak dari si bayinya tadi. Bayinya tadi rusak gara-gara jamu yang dikonsumsi sama si orang tuanya tantri. Kemudian dikeluarkan secara paksa. Ini yang bikin saya kayak Masya Allah, aku nggak bisa makanya aku kaget ketika dia deketin Mbak Dinada. Kan aku kayak Astagfirullahaladzim. Aku langsung shock ketika dia deketin Mbak Dinada. Teman-teman, kalau sekarang alhamdulillah bentuknya sudah seperti wanita atau anak-anak cewek yang cantik, seperti halnya kita manusia pada umumnya. Tapi wujud aslinya adalah dia dengan kepala yang sedikit matanya di sini hilang. Jadi bagian telinga ke sebelah sini itu ada, tetapi kepalanya ini penyok gitu loh guys. Penyok, dan mata sebelahnya nggak ada. Segini hilang, nggak ada. Kayak penyok, ibarat kata tuh kayak orang bikin kue itu adonannya nggak jadi. Karena apa? Pengen tahu nggak? Jadi dipaksa itu dulu sama bapak ibunya dikeluarkan. Sudah diobati, didorong dengan sesuatu, nggak meninggal anak ini. Nggak jadi, nggak habis. Maksudnya ya nggak meninggal karena obatnya nyerang tapi nggak kena gitu loh posisinya. Sehingga membuat orang tuanya tadi nekat, diikat. Kalau yang info yang saya terima dari si tantri, perutnya tuh diikat kemudian ditekan sama bapaknya. Dan ibunya itu sampai sekarang katanya, saya sempat nanya, kamu dendam nggak sama orang tua kamu? Nanti Mas Tulus bahas soal itu ya. Ditekan sama orang tuanya sehingga terpaksa akhirnya apa sih kalau zaman dulu bilangnya kayak sejenis obat pencahar, obat penguras perut, dan dia keluar teman-teman. Dan maaf saya harus ngomong apa adanya. Intinya anak ini intinya adalah saya nggak bisa cerita lagi. Anaknya nangis tiba-tiba, si tantrinya nangis, aku nggak bisa dengar dia nangis. Dipaksa dari kondisi dia masih hidup, dipaksa untuk dikeluarkan, kemudian minum obat lagi, jenis obat pencahar yang membuat pelancar haid, obat pelancar haid tadi, sehingga keluar darah banyak dan akhirnya keluarlah si tantri dan dalam kondisi sudah tidak ada. Jadi dia meninggal dalam perut posisinya anak itu. Dan Allahu Akbar. Ini sebuah hal yang menurut saya gak etis ya untuk dilakukan sama orang, dan orang tuanya juga usianya sudah di 50 tahunan. Saya sempat bertanya, apakah kamu dendam dengan orang tua kamu? Dia dengan tegas jawab, nggak perlu saya dendam, orang tua saya sekarang dua-duanya lagi sakit. Ya. Dan aku tanya, apakah kamu yang menyebabkan orang tua kamu sakit? Tidak. Saya tidak menyakiti orang tua saya. Tetapi orang tua saya merasakan karma dari apa yang mereka lakukan. Jadi bapaknya itu posisinya sekarang sudah umur ya mungkin 80 tahunan dan dalam kondisi tidak bisa bergerak juga. Si tantri ngasih gambaran kalau orang tuanya lagi sakit parah juga bapaknya. Ibunya itu punya sesak nafas yang luar biasa.
dan usianya sudah ya 70-80 tahunan lah. Berarti kejadian ini sudah sangat lama ya teman-teman. Kejadian ini sudah sangat lama dan sudah tidak seperti yang kita harapkan sebelumnya. Karena ini kondisinya adalah anak ini terpaksa, dan aku sempat curiga dengan apa yang dia sampaikan. Aku curiga kalau nanti si Tantri yang coba nyakitin keluarganya, atau Tantri adalah penyebab dari keluarganya. Aku sempat menyangka seperti, tapi ternyata Tantri dengan tegas bilang tidak. Karena di studio itu, di tempat itu ada sosok perempuan juga, nenek-nenek yang mengasuh si Tantri, dan dia adalah makhluk positif yang ada di situ, yang menurut aku dia mengajarkan banyak hal ke Tantri, sehingga ya kalau orang tuanya sakit sekarang ya mungkin karma dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Karena mereka dulu sama-sama pelajar, mereka dulu sama-sama bekerja, mencari ilmu di satu tempat, dan mereka terlepas dengan pergaulan bebasnya, sehingga terjadilah seperti itu. Dan kondisinya juga masih sangat muda katanya hamilnya. Ya, masih umur 17 tahun, masih sama-sama kerja, masih sama-sama belajar. Aku nggak bilang kuliah, aku nggak bilang SMP atau apa, tapi usianya masih di 17 tahun. 18 tahunan itu sudah melahirkan si Tantri dengan kondisi dipaksa, ya teman-teman. Jadi faktor yang mempengaruhi kenapa dia menggugurkan adalah salah satunya orang tua si perempuan ini adalah salah satu pejabat pada waktu dulu, orang besar di daerah tertentu yang berpengaruh di satu wilayah lah intinya gitu. Jadi si ibunya ini malu dengan usia yang masih muda, orang tuanya pengen dia jadi bidan. Ya alhamdulillah sekarang ibunya ini mantan bidan, mantan bidan. Terus bapaknya sih kalau aku lihat memang orang biasa ya. Bapaknya sampai di detik-detik terakhirnya atau dalam kondisi sakitnya sekarang pun aku melihat memang kondisinya ya biasa saja, bukan kondisi orang yang kaya raya. Tapi kalau untuk keluarga si mama atau si perempuan atau ibu dari si Tantri, itu memang keluarga yang menurut aku ya keluarga kaya raya lah. Jadi mereka semuanya berpendidikan. Mungkin ini faktor yang mempengaruhi kenapa mereka sampai menggugurkan kandungan tadi, sehingga membuat si Tantri harusnya menjadi korban dari apa yang mereka lakukan. Jadi Tantri adalah sosok anak perempuan yang tidak tahu menau, dan dia dibunuh dalam kondisi dipaksa. Jadi ya kalau dikatakan dia terbunuh gara-gara obat, mungkin obatnya yang salah. Tapi kalau dibunuh dengan kondisi ditekan sama, waktu itu katanya sejenis kayu, kayak apa sih Nduk jenengnya Nduk? Nah, aku coba baca. Maaf teman-teman, aku coba baca apa yang ibunya rasakan pada waktu itu, atau yang dia rasakan, karena udah Dok, please Dok. Apa teman-teman? Allahu Akbar. Apa sih Rek? Apa sih namanya kalau kita susah nafas tuh ya kita dicekek. Jadi rasanya pas ditekan dengan perutnya, itu ibunya juga kesakitan, si Tantrinya juga kesakitan. Itu kayak kayu besar gitu loh. Mungkin kalau zaman dulu kita buat main kasti gitu loh teman-teman. Kayu balok yang bulat, tapi kayunya bulat ya, bukan balok, sorry maksudnya. Kayunya bulat. Aku mencoba membaca dari apa yang dia tafsirkan, terus aku coba ngerasain. Maaf, bahasa kasarnya nyawaku kayak udah di sini nih. Ya, itu kondisi menggambarkan ketika dia, maaf, mungkin dalam kondisi dia sakaratul maut kali ya, anggaplah seperti itu. Dan Allahu Akbar ya Tuhan. Tantri sebetulnya minta izin untuk ikut sama kita, ikut sama saya, karena di sini banyak teman-temannya, dan karena dia agak introvert ya, Tantri, jadi agak sulit mendapatkan teman di sini kalau tahu dia ikut saya. Jadi sementara si nenek juga agak berat kalau misalnya Tantri ikut saya. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah live show, aku melok sesek Rek. Itu kenapa sebabnya Mas Tulus ketika itu merasakan sesek yang luar biasa. Karena ya mungkin energi ketika dia dibunuh tadi. Jadi posisinya ibunya sekarang juga punya asma yang akut. Orang tuanya punya asma yang akut. Karena ketika ditekan dengan kayu tadi, ya perutnya didorong, saking ya sama-sama mereka ketakutan. Masih muda, orang tuanya berpendidikan, pejabat, kemudian dia merasakan hal seperti ini, pasti kan ya sesuatu yang ini ya, yang ya intinya adalah
Ketika tantri aku tanya, apakah kamu pengen masih melakukan sesuatu yang buruk? Saya tidak pernah ngelakuin hal buruk kok. Orang tua saya sudah menerima apa yang harus mereka terima. Jadi ternyata tantri itu sampai detik ini tidak pernah melakukan kejahatan. Dalam tanda kutip balas dendam kepada orang tuanya pun tidak. Jadi ada yang ngasuh di sana. Ada seorang nenek yang mengasuh di tempat saya ketemu dengan tantri. Dan tantri saat ini kondisinya sudah mulai membaik, sudah posisinya sudah kembali ada. Tapi wujud aslinya atau wujud nyatanya, wujud awalnya itu memang dia adalah sebelah sininya nggak ada. Karena posisinya dia sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat untuk menggugurkan kandungan tapi nggak gugur. Jadi ketika lahir pun seharusnya dia cacat ketika dia harus lahir. Tapi sekali lagi ini cerita buat jadi pengalaman kita. Tantri adalah salah satu korban dari pergaulan bebas kalian, pergaulan bebas kita. Sebagai manusia kita bisa melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, apakah ketika kita sudah menggugurkan kandungan atau keguguran, apakah akses dari dia untuk kita akan terputus? Tidak. Ya intinya antara kamu orang tua kandungnya tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Yuk teman-teman, kita hadiahkan surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiah Al-Fatihah kita dihadiahkan untuk si tantri. Semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan kepada adik tantri kita ya. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan nanti tantri mau ikut Mas Tulus ya, biar ada yang lebih handle. Karena tantri nggak ngerti assalamualaikum. Tantri aku coba salam pakai Kristen pun dia nggak ngerti karena dia tidak ada bimbingan agama di dalam alamnya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ikut Mas Tulus ada beberapa info, ada beberapa hal yang bisa dijadikan hal untuk memperbaiki dirinya. Intinya di situ ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa sedikit menjelaskan buat kita atau lebih waspada, lebih hati-hati bahwa apa yang kita lakukan itu bisa saja berefek panjang atau ada efek samping dari apa yang kita lakukan di masa sekarang untuk masa kita mendatang ya. Ada pelajaran berharga di sini, intinya menggugurkan, digugurkan, keguguran itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau digugurkan, kalau kamu menggugurkan berarti kamu sudah membunuh. Dan ini adalah satu contoh bahwa ketika dia digugurkan apa dia berhenti? Tidak, mereka juga tetap tumbuh, mereka juga tetap hidup seperti halnya kita dalam tanda kutip di alam lain. Dan ketika dia ditimpa atau diterima dengan tangan yang salah, dukun atau jin ifrit atau roh-roh jahat, dia sangat bisa mungkin untuk membalas dendam atau menjadi media untuk melakukan kejahatan juga. Dan ini sesuatu yang berbahaya, oke? Mas Tulus doakan yang sudah sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan dagangannya dan rizkan, dicukupkan rezekinya, amin. Yang punya hajat, apapun hajatnya, pengen beli sesuatu, hajat-hajat baiknya semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang bermanfaat, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mungkin video ini nggak akan tertarik, beberapa dari kalian yang tertarik hanya yang bertanya saja. Karena di Instagram banyak yang DM, kemudian di WhatsApp juga banyak yang penasaran. Tantri itu siapa Mas Tulus? Tantri itu seperti apa? Nah Mas Tulus angkat sekarang, mudah-mudahan cerita ini bukan jadi cerita untuk membuat kita menjadi lebih iseng atau lebih keder, lebih takut, tidak. Tapi mudah-mudahan menjadikan kita generasi-generasi penerus, kita yang punya anak perawan, kita yang punya anak ini, dan kita yang kondisinya bisa saja menjadi tersangka di balik kejadian tadi, harus lebih waspada lagi, oke? Terima kasih banyak orang baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, saya nyesek lho aku sumpah.